Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Cahyaragina dengan NIM 20030303011, kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil review buku ketujuh pada mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Democracy and the Public Sphere dalam buku Jürgen Habermas. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah konsep ruang publik bourgeois. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada abad ke-17, Habermas melukis sebuah paruh sebagai periode kritis, di mana hal ini mendekati public purse yang dapat diakses dan menyaring berita yang disampaikan dalam korespondensi pribadi para kapitalis pedagang. Nah, munculnya hal ini ditandai dengan komunikasi cetak yang teratur yang ditunjukkan pada penerima yang tidak ditentukan. Nah, pada ruang publik bourgeois ini membayangkan dirinya terdiri dari privat orang-orang yang mana hal ini privat ini berkumpul sebagai publik. Nah, di balik ini semua ada kekuasaan dan dominasi yang mana hal ini merupakan suatu kutukan pada pendirian yang sakral. Nah, ruang publik ini disebut juga sebagai budaya dan interpretasinya dari struktur otoritas yang dirusak oleh kekuasaan publik. Nah, maka proyek ini secara idealis membangkitkan penghapusan status ketika seni dan sastra dimodifikasi. Selanjutnya, mengenai rusaknya lingkungan publik bourgeois. Nah, dalam hal ini, model bourgeois merupakan wilayah pribadi yang terdiri dari intim lingkungan keluarga dan wilayah ekonomi kapitalis yang merupakan tempat pasar, di mana kedua komponen tersebut merupakan persyaratan bagi keduanya yang didasarkan pada cita-cita otonomi dan kebebasan subjektif. Nah, maka konfigurasi kelas baru yang kompleks muncul dengan berbarengan dengan munculnya manajerialisme, kepemilikan saham yang terbesar, dan sektor pekerjaan serikat pekerja, di mana hal ini melampaui posisi biner antara pemilik properti dan buruh upahnya. Selanjutnya mengenai publikasi kritis dan kapitalisme terlambat. Nah, dalam model bourgeois ini tidak bisa hidup dengan sendirinya, di mana kesetaraan partisipasi dengan mengacu pada de jure, yaitu jaminan negatif, di mana pembentukan opini publik dalam arti sempit tidak efektif dijamin oleh fakta. Oleh sebab itu, publik tidak lagi berdiri dari orang-orang secara formal dan secara material pada pijakan yang sama. Nah, di sisi lainnya juga, Habermas ini tidak ingin melihat perbedaan antara publik dan publik dan swasta pada hal yang sama. Karena di sisi lain, Habermas ini kurang peduli dengan imajinasi lembaga politik baru seperti kesadaran dan penerapan progresif prinsip publisitas kritis. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai pengujian diskursif ruang publik dan kritiknya. Langsung saja mengenai pelajaran dari sejarah. Nah, di sini pendekatan Habermas pada kelompok sosial sangat spesifik, di mana laki-laki kelas pemilik properti tidak diragukan terkait dengan penekanannya pada formasi sosial, di mana pernyataan metodologi seperti ini berhubungan
tidak hanya dengan peran yang dimainkan oleh kelompok dinamika sosial selain laki-laki borjuis, tetapi juga peran dinamika sejarah selain menurut Marx, di mana hal ini sebagai raksasa self-propelling akumulasi kapitalitas. Selanjutnya mengenai rasionalitas dan embodiment. Nah, di sini rasionalisme Habermas memang menjadi target banyak kritikus, di mana sebagian besar beroperasi pada tingkat filsafat formal. Nah, dengan hal ini, keduanya menghubungkan pernyataan mengenai rasionalitas dengan dorongan borjuis yang menuju pelepasan tubuh. Nah, di mana menurut hal ini, dalam contoh pertama, munculnya utopia formal yang mana terdapat kekosongan dalam diskusi rasional yang membuat teori kritis ini tidak siap untuk membahas mengenai motivasi demokrasi kontemporer. Lalu, terlepas dari ini, Peters memberikan kesan yang mana pandangan dalam kacamata sosial terhadap politik simbolis. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai konfigurasi ulang ruang publik sejak transformasi struktural. Yang pertama yaitu mengenai ilmu dan politik. Nah, di sini Habermas mempertimbangkan dua submodel dari ilmu politik, di mana keduanya ini memiliki implikasi hanya untuk fungsi internal ilmu politik, tetapi hal ini juga untuk konsepsi dari ranah politik itu sendiri. Nah, keduanya ini mengangkat klaim khusus tentang hubungan antara ahli, termasuk ilmuwan politik itu sendiri, di mana terdapat politisi dan warga negara. Dalam pengambilan keputusan, model ahli dipahami sebagai aktor politik, di mana dalam model teknokratis hubungan antara aktor politik dan pakar terbaiknya. Selanjutnya mengenai politik orang lain. Di sini pergeseran etika budaya dalam tulisan-tulisan Habermas belakangan ini tidak berdampak hanya pada introspeksi masalah politik kontemporer saja, tetapi terdapat status teori kritis dan di mana memberikan atau menarik argumen terhadap implikasi dan relativistik dari aliran post-strukturalisme dalam teori kritis. Nah, di sini dalam teori tindakan komunikatif, Habermas menyimpulkan dengan mengajukan masalah perceraian antara moralitas dan hukum sebagai yang terakhir dalam mengambil fitus sistematik juridikasi. Nah, oleh sebab itu, di dalam dua kumpulan esai ini, yaitu antar fakta dan norma, merupakan masalah yang menjadi permulaan titik politik ini. Nah, di mana hal ini otonomi swasta ini membatasi perlindungan untuk kebebasan etnis individu untuk mengejar kehidupan eksistensialnya atau proyeknya sendiri. Selanjutnya, mengenai pada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai proyek yang belum selesai, demokrasi refleksif. Nah, di sini mengenai badan refleksi. Bisa kita lihat di sini, dunia tempat kita hidup ini tampaknya merupakan salah satu peningkatan skeptisisme, pengetahuan, dan relativitas,
di mana politik baru menurut Gideon di sini mencari cara untuk terlibat atau secara tidak realistis menghilangkan dan menarik dirinya dalam modernitas, di mana meskipun agak pragmatis, anti-autopianisme ini menurut Gideon berpendapat bahwa kita harus meninggalkan politik emansipatoris demi politik kehidupan. Tapi ada juga dimensi yang dimana menurut Gideon ini benar-benar agak narasi yang suram. Nah, pusat gravitasi individu ini dibiarkan sendiri oleh pelarian kolektif kepastian yang pernah diberikan oleh agama, oleh nasionalisme, dan tradisi masyarakat, di mana hal ini harus memikul tanggung jawab utama atas tindakannya. Selanjutnya, mengenai mengunjungi ruang publik. Nah, di sini bagi Habermas, garis patahan antara sistem dan dunia kehidupan justru merupakan kompleks untuk sebagian besar subpolitik baru, di mana di sini pusat teori kritis Habermas ini merupakan keyakinan dalam transisi dari tradisi ke modernitas atau perkembangan kapitalis telah melahirkan bentuk rasionalisasi sepihak, yang mana hal ini hanya mengutamakan sistem imperatif. Nah, hasilnya dunia kehidupan kehilangan kapasitasnya untuk membentuk sistem yang semakin otonom, di mana ujungnya seperti pada terapan budaya demokrasi itu sendiri. Nah, di sini lembaga-lembaga politik ruang publik ini cenderung mewujudkan kelas, ras, dan spesifik gender budaya, di mana pembobotan kelas menengah dari sosial dan proses baru gerakan atau tentang patriarki, xenofobia yang melekat pada gerakan yang masih gerakan serikat pekerja dan jaringan partai politik. Nah, di sini kemiringan menurut kritis pengawasan ini merupakan opsi yang lebih mudah untuk mengembalikan sentuhan dan tidak relevan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.